Alhamdulillah marang Gusti Allah. Dina iki sira kabeh padha kumpul. Alhamdulillah anakku wedok. Lan uga pangestune Gusti anakku tak jenengke Kartini. Wat een goed gedicht, Kartini. Waarom heeft Multatuli en Nederlander kritik gegeven aan de Nederlandse regering dan memperjuangkan nasib pribumi dalam syair-syairnya? Ja, mungkin Multatuli tulis pengalaman masa hidupnya. En misschien heeft Multatuli ook gewoon een beetje overdreven. Atau mungkin itu yang disebut dengan pejuang kemanusiaan? Het kan ook zijn dat Multatuli zelf iets meegemaakt heeft met de regering. Oké, klas. In opdracht van de inspecteur hebben jullie een opstel gemaakt. En één van jullie is de beste. Eén van jullie heeft het beste opstel gemaakt. Niet alleen van onze klas, nee, van het hele district. En diegene die heeft gewonnen ben jij, Kartini. Maukah kau membacakan untukku, Letsi? Tidak, Tini. Aku harus rajin belajar, atau nanti tidak bisa melanjutkan sekolah ke Belanda. Padahal aku sangat ingin sekali melanjutkan sekolah ke Belanda. Bagaimana dengan kamu, Tini? Wat drömmer je studie van? Pertanyaanmu sungguh buat aku bingung, Letsi. Ik weet het niet precies. Iman moet dromen hebben, Tini. Seseorang harus mempunyai cita-cita, Tini. Maaf, Romo. Alhamdulillah, Rini lulus. Pancen kue pinter tenan, Nduk. Memang ini yang menjadi harapan Romo. Maaf, Romo. Apakah Rini boleh meneruskan sekolah di Semarang? Rini, sebagai wanita Jawa, kamu sudah cukup ngasuh kawula. Tidak ada Romo menghancurkan perasaanku. Rini, iki wis dadi keputusane Romo, Nduk. Mula sing nrima ya, Nduk.
aturan-aturan adat nampaknya akan semakin mengeruk dalam-dalam keinginan kita dan akan mengubur jauh cita-cita kita untuk maju di Ajeng. Terlebih kaummu kelam. Namun demikian, bumi ini milik kita. Jadi, selagi kita masih belum bisa berbuat apa-apa, kita harus pandai untuk menemukan hal-hal yang bisa berguna untuk masa depan kita maupun bagi diri kita, yaitu sifat perwira dan kesatria. Kang Mas lelaki, Kang Mas masih dapat menemukan nilai-nilai kesatria itu. Tapi tidak untuk perempuan, Kang Mas. Kenapa dia, Jeng? Ini yang Tini takutkan untuk menjadi dewasa, Kang Mas. Tini sudah tidak diperbolehkan sekolah oleh Romo. Mungkin sebentar lagi Tini akan dikurung seperti Mbak Yulastri zaman belakang. Dikurung bertahun-tahun sampai harinya datang. Kemudian orang tua kita datang membawa seorang pemuda yang belum kita kenal untuk dijadikan suami, Kang Mas. Kejam sekali bagi kami nasib perempuan, Kang Mas. Apa yang membuat Doro Ajeng melamun seperti ini? Semakin jelas apa arti Raden Ayu. Penderitaan bagi semua kaum wanita Jawa. Doro Ajeng, Doro harusnya bersyukur dan gembira. Karena menjadi Raden Ayu juga merupakan karunia Doro Ajeng. Tini tidak tahu, karunia atau sebuah bencana. Tawakal, Doro. Gusti Allah pasti mempunyai rencana yang indah untuk Doro Ajeng. Kita pasti akan mendapat hikmahnya, Doro. Apakah penderitaan adalah sebuah hikmah dan karunia? Menjadi selir dan hidup terpisah dengan suami, atau bahkan dengan anak-anak dari darah daging kita sendiri, Tini tidak mau dipingit, Cerita tentang 3 orang gadis coklat, anak negeri timur yang panas. Mereka lahir dengan mata buta yang diusahakan orang untuk melihat. Disuruh melihat, menikmati dan mengagumi yang indah, yang bernilai dalam hidup. Dan sekarang, setelah mata mereka biasa akan cahaya dan keindahan, setelah mereka mencintai matahari, mencintai lingkungan indah dunia yang telah diterangi, mereka merasai lagi kain penutup mata dipasang. Mereka didorong kembali ke dalam kegelapan, tempat asal mereka dan tempat di mana semua orang dan setiap warga nenek moyangnya dulu hidup.
Sebagai seorang adik, sudah barang tentu kamu harus patuh kepada kakak-kakakmu. Baik laki-laki maupun perempuan. Lebih-lebih pada ibu, bapak, dan para leluhur kita. Hormatilah dan taatilah mereka setulus hatimu. Bukankah adat kita sudah menentukannya? Alangkah baiknya kamu sebagai Raden Ayu tetap tinggal di dalam rumah. Tidak baik dan tidak benar seorang Raden Ayu menimba ilmunya dengan bersekolah. Serahkanlah hal itu kepada kaum pria. Penjara saya adalah rumah besar dengan halaman yang luas di sekelilingnya. Tetapi dilingkari dengan dinding yang tinggi yang mengurung saya. Betapa luas rumah dan halaman kami. Namun kalau kami harus tinggal di situ, akhirnya sesak juga rasanya. Teringat oleh saya karena putus asa yang tidak terhingga, berulang kali saya mengempaskan badan pada pintu yang selalu tertutup dan pada dinding batu yang dingin itu. Ke arah manapun saya pergi, akhirnya setiap kali saya sampai pada dinding batu atau pintu yang terkunci. Suatu kebanggaan besar bagi saya bahwa saya masih boleh membaca buku-buku Belanda dan berkirim surat dengan teman-teman Belanda. Semua itu merupakan satu-satunya titik terang dalam masa yang sedih. Dua hal tersebut bagi saya merupakan segalanya. Tanpa kedua hal tersebut, barangkali saya akan binasa atau bahkan lebih dari itu. Jiwa saya akan mati. Kegigihan dan ketidakputusasaan Residen Siddharth dan Mama membukakan hati Romo untuk membebaskan kami dari belenggu pingitan yang bagi neraka menurut kami. Untuk pertama kali, kami melihat matahari dan keindahan dunia. Kami bertiga bergandengan tangan menempuh hidup yang bagi kami akan penuh dengan perjuangan, kekecewaan, dan duka yang disebarkan di atas jalan yang kami pilih. Pastilah bukan bunga mawar. Terenyuh melihat rakyat yang begitu menderita di adikku. Padahal Gusti Allah menganugerahi tanah yang begitu subur, air yang melimpah ruah. Karena mereka tidak sekolah, Mbak Yu. Ya adikku, bangsa kita terlalu bodoh untuk mensejahterakan mereka sendiri. Ditambah dengan sistem yang government terapkan, semakin melengkapi penderitaan mereka. Sudah turun-temurun, mereka hanya sendiko dawuh dan taat oleh adat, Mbak Yu. Begitu juga keluarga kita. Ya, sistem itu harus kita robah di adikku. Sistem
yang seperti Multatuli terapkan dalam syair-syairnya. Banyak yang harus kita kerjakan, Mbak Yu. Iya, Adekku. Kita harus segera memulainya. Lihatlah adik-adikku, karya seni yang mereka ciptakan begitu indah, sangat cantik. Seharusnya mereka bisa cukup dari karya mereka. Apa yang membuat mereka sengsara, Mbak Yu? Mereka tidak tahu apa-apa, adikku. Mereka hanya bisa mengukir, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara untuk menjualnya. Jenengmu sapa? Singowiryo Raden Ayu. Ya wis. Sampean lan kanca-kanca kabeh sok ahad mara ning pendopo ya. Inggih Raden Ayu. Temenono aku. Inggih Raden Ayu. Wis ya. Siapakah yang telah membentuk mereka, menuntun mereka, anak-anak sawah dan ladang, yang adoh lonceng, perak celeng? Siapakah yang menuntun sampai bisa menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang begitu elok dan menggambar begitu sempurna? Betapa bahagiaku bahwa aku telah menemukan kau. Aku tak akan melepas kau lagi, Stella. Aku telah menjadi begitu cinta kepada kau, hingga aku tak dapat membayangkan bagaimana nanti jadinya kalau kita sampai terpisahkan. Itulah sistem pendidikan saya, Tuan. Bagus, Tini, bagus. Ja, ik vind jouw systeem heel erg goed, Tini. Terima kasih, Tuan dan Nyonya. Malam sudah semakin larut. Tuan dan Nyonya harus segera istirahat. Iya, Tini, kamu juga harus istirahat. Teman dan saudara perjuangan kami akhirnya harus menyerah juga. Kardina, adik kami sendiri yang sangat kami cintai, sulit perih hati ini mendengar berita perkawinan itu. Surat Stella sudah saya baca, adikku. Adakah sesuatu yang membuat Mbak Yu khawatir? Tidak, adikku. Stella memberitahukan bahwa anggota parlemen Belanda akan menemuiku. Apakah gerangan tujuan parlemen tersebut menemui Mbak Yu? Mengenai beasiswa Mbak Yu dan kamu, adikku, Mbak Yu harap semuanya akan lancar. Kartini, akan datang teman saya seorang anggota parlemen Belanda. Dia akan menemuimu untuk membantu menyelesaikan kesulitan dan mewujudkan cita-citamu, Kartini. Dia juga sangat tertarik dengan konsep perjuangan yang kamu ceritakan padaku. Dari sahabat penamu, Stella. Sekolah tidak hanya belajar membaca dan menulis, Menir. Menurut saya, keterampilan juga sangat-sangat diperlukan. Perempuan juga harus hidup mandiri dan tidak harus selalu terus-menerus bergantung kepada kaum laki-laki. Menjadi wanita sejati. Juist, Kartini. Dat is heel interessant. Klopt wat Stella zei. Je bent heel intelligent. Luister, Kartini. Mijn vrouw houdt me thuis niet alleen gezelschap,
Zij is ook mijn beste vriendin, mijn werkpartner en mijn adviseur. Wat je zei is heel erg belangrijk, is heel erg indrukwekkend. Als je in Nederland wilt gaan studeren, zal ik mijn best doen om voor jou een beurs te zoeken. Maar je moet geduldig zijn. Nel, sudah malam. Kamu harus istirahat dulu. Injil Romo. Goedenavond meneer. Goedenavond Kartini. Untuk kedua kali Romo kami memberontak terhadap kepatuhannya kepada adat Jawa. Kegigihan Mr. Harry Hubert van Kool dan karena cara pandang kami sebagai putri Jawa modern memaksa Romo untuk mengizinkan kami bersekolah ke Belanda, menggapai cita-cita kami untuk memajukan bangsa. Saya dengar kamu mendapatkan beasiswa bersekolah ke Belanda, Tini. Untuk menyelamatkan kaum wanita Jawa yang terjajah dan mencerdaskan masyarakat Bumiputra. Belajar kemanapun akan saya lakukan, Ani. Tetapi, bukankah dengan biaya yang ditanggung oleh government, itu semua akan mempersulitkanmu, Tini? Dalam kurun waktu yang sangat lama, kamu belajar ke Belanda. Pejabat yang membantumu akan segera pensiun dan digantikan dengan pejabat baru yang mungkin akan mempersulit beasiswamu, Tini. Mudah-mudahan semua itu tidak akan terjadi, Ani. Karena begitu besar harapanku untuk mencerdaskan bangsa ini. Jangan terlampau banyak berharap, Tini. Karena nantinya kamu pasti akan kecewa. Sungguh tidak pantas untuk pergi ke Belanda biaya orang lain. Sesuatu yang sampai sekarang tidak saya perhatikan. Sedangkan hal itu penting sekali. Bagaimana masyarakat Bumiputra akan memandang kepergian kami ke Belanda? Tidakkah kepergian itu akan disoroti masyarakat Bumiputra dan menganggap kami sebagai noni-noni Belanda? Tidak. Lebih baik kami tetap tinggal, mewujudkan cita-cita kami, melepaskan belenggu kegelapan masyarakat Bumiputra. Seperti apa yang adik kami Kardinah lakukan di Pemalang. Punten dalem Romo, ini murid saya. Meskipun hanya satu, saya yakin nanti lama-kelamaan akan bertambah. Ya, sing sabar yo Nil. Romo yakin nantinya tidak hanya satu, tetapi ribuan.
Bapak tak ngendika karo Mbak Yumu sebentar. Kowe mlebu dhisik ya, Nduk. Injih, Rama. Pangapunten Romo, adakah sesuatu hal yang ingin Romo sampaikan sehingga adekku tidak boleh mengetahuinya? Bener, Nil. Romo telah kedatangan tamu dari jauh. Dia dari kaum terpelajar juga. Bahkan dia telah lulus sekolah dari Belanda. Sekarang seorang bupati. Adakah hubungannya dengan Trinil, Romo? Nil, Romo sudah menerima lamarannya untuk sekarang dia menjadi Bupati Rembang. Piye, Nil? Trinil minta waktu, Romo. Berapa lama, Nil? Tiga hari, Romo. Yo, tak tunggu jawabanmu, Nil. Neng, kowe kudu ngerti ya, Nil. Sejatine bapakmu kuwi wis nampa lamarane. Wis ya, Nduk? Romo menunggu jawabanmu, Nil. Apapun itu keputusanmu. Nil, Nil. Kang Mas Bupati, Cek Hadiningrat menyetujui dan mendukung gagasan dan cita-cita Trinil, Romo. Setelah pernikahan nanti, Kang Mas Hadiningrat juga harus memperbolehkan Trinil untuk mendirikan sekolah dan mengajar putri-putri
para pejabat yang sekarang telah Trinil kerjakan, Romo. Itulah jawaban Trinil, Romo. Mudah-mudahan itu bisa membuat Trinil bahagia. Ia sudah jauh mendahului saya. Ia orang baik dan pandai. Ia juga pernah belajar di Holland. Ini sungguh merupakan perubahan besar. Berdampingan, saling membantu dan saling mengisi. Namanya Raden Adipati Joyo Adiningrat, Bupati Rembang. Ayo bocah-bocah, dino iki latihan maca ya. Yuk dimulai. Pulau Jawa Madura, pantai yang indah, pohon kelapa yang tinggi, petani bercocok tanam. Bocah-bocah pada pinter ya. Ayo tepuk tangan. Dengan segala kemauan baik yang ada pada saya, tidak mungkin saya menulis banyak dan sering kepada siapapun juga. Sekarang terlebih-lebih lagi karena saya benar-benar sakit. Kang Mas, aku merasa perjuanganku telah usai. Aku sudah tidak kuat lagi, Kang Mas. Ojo ngono Diajeng. Semoga kelak perjuanganku semakin banyak yang meneruskan, Kang Mas. Aku titip anak kita. Diajeng. Diajeng. Dengan halus dan tenang, ia menghembuskan nafas terakhirnya dalam pelukan saya. Dan sampai saat terakhir ia tetap sadar
Dalam segala gagasan dan usaha, ia adalah lambang cinta, dan pandangannya dalam hidup demikian luasnya, sehingga tak ada di antara saudara-saudaranya perempuan yang dapat menyamainya.